Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster David Navara gagal merebut peringkat ketiga dalam turnamen European Online Blitz Chess 2020 setelah ditaklukkan oleh pecatur berusia 23 tahun. Oke, informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam perebutan tempat ketiga dalam turnamen European Online Blitz Chess 2020, tepatnya pada match yang ketiga ya, yang berlangsung pada tanggal 21 Desember 2020, sekitar pukul 03.30 waktu Indonesia Barat dini hari tadi. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Grandmaster asal Jerman berusia 23 tahun dan berperingkat 68 dunia, yaitu Matthias Blumbaum, menghadapi Grandmaster asal Republik Ceko berusia 35 tahun dan berperingkat 40 dunia, yaitu David Navara. Jadi, baik Matthias Blumbaum maupun David Navara sama-sama kalah ya pada partai semifinal, yang dimana Matthias Blumbaum dikalahkan oleh Alexei Sirov, sedangkan David Navara dikalahkan oleh Gawain Jones. Jadi ini partai perebutan peringkat ketiga. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Grandmaster Matthias Blumbaum menggunakan catur buah putih dengan rating FIDE 2670 menghadapi lawannya, yaitu Grandmaster David Navara yang menggunakan catur buah hitam dengan rating FIDE 2697. Matthias Blumbaum memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh David Navara. Ini adalah pembukaan Hindia, pion C4, pion E6, kuda C3 dan gajah menuju petak B4. Dan langkah ini membuat permainan ini masuk dalam pembukaan pertahanan Hindia Nimzo. Pion menuju petak E3, rokade pendek oleh hitam, gajah D2, pion B6, membuka akses gajah hitam petak terang untuk melakukan fianchetto gajah. Gajah pindah ke petak D3 dan pion menuju petak D5, mengajak pertukaran pion di petak pusat yang diterima ya oleh Matthias Blumbaum dengan pion C pukul D5 dan pion E pukul D5. Kuda F3 persiapan rokade pendek, gajah B7 dan rokade pendek. Gajah kembali ke petak D6, benteng C1. Benteng putih berusaha untuk menguasai lajur C ya. Pion C5 mengajak pertukaran pion oleh David Navara yang ditolak oleh Matthias Blumbaum. Matthias Blumbaum memilih langkah kuda menuju petak E5. Kuda menuju petak C6 mengajak pertukaran kuda dengan putih yang tidak diterima juga. Di sini kuda putih berpindah ke petak G4, justru mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Hitam lebih memilih langkah gajah E7 melindungi kuda 2 kali ya. Dan kuda pukul kuda di petak F6 dengan tempo skak, gajah pukul kuda. Dan di sini ada langkah kombinasi yang dilakukan oleh Matthias Blumbaum dengan menteri menuju petak H5. Ada ancaman skakmat di petak H7 sekaligus mengancam pion hitam yang ada di petak D5 sebanyak 2 kali. Ini banyak maksud ya. Dan karena ada ancaman skakmat, maka David Navara melakukan langkah pion menuju petak G6 mengancam menteri putih sekaligus menutup akses ya bagi gajah dan menteri putih untuk melakukan skakmat, sehingga menteri pukul pion di petak D5. Dan di sini hitam juga memanfaatkan serangan dari kuda gajah dan pion hitam terhadap pion putih yang ada di petak D4, sehingga pion C pukul D4, pion E pukul D4, gajah pukul pion di petak D4, dan di sini gajah menuju petak E4. Benteng E8 mengancam gajah ya. Jadi di sini apabila gajah hitam nanti pukul kuda, maka gajah putih sudah tidak ada lagi pelindungnya. Oleh karena itu, mencermati situasi tersebut, Grandmaster Matthias Blumbaum memilih langkah
gajah menuju petak G5, memberikan gangguan terhadap menteri hitam, yang membuat menteri hitam harus pukul menteri putih, dan gajah pukul menteri hitam. Benteng pindah ke petak C8, benteng F menuju D1. Apabila gajah hitam ini tidak berpindah, setelah gajah putih pukul kuda hitam, maka gajah hitam ini menjadi gratis. Oleh karena itu, gajah hitam ini pindah ke petak E5. Dan disinilah terjadi kombinasi lagi oleh seorang Matthias Bluebaum dengan gajah pukul pion skak di petak F7. Tentu ini bukan sekedar pengorbanan gajah belaka, tapi ada maksud di balik semuanya ini. Dengan setelah raja pukul gajah, maka benteng skak di petak D7. Benteng hitam tidak bisa menutup karena sedang dijaga ya petak E7 oleh gajah, sehingga setelah raja berpindah ke petak G8, benteng pukul gajah. Kuda pindah ke petak D4, benteng D1. Kuda E6 mengancam gajah putih, gajah E3. Gajah pukul kuda, pion B pukul C3. Dan di sini hitam tidak memilih langkah benteng menuju pion, justru memilih langkah benteng menuju petak C7. Kita coba kembali ya. Apabila misalkan benteng pukul pion, ini yang ditakutkan oleh David Navarra. Akan ada langkah benteng menuju petak D7, maka pion hitam akan habis. Dan juga benteng hitam tidak bisa melakukan skak di petak C1 ya, karena sedang ada gajah putih yang melindungi petak C1 tersebut. Andaikan tidak ada gajah putih itu, memang akan skakmat ya oleh seorang Matthias atau oleh seorang David Navarra. Kita kembali, oleh karena David Navarra takut ya pertahanannya akan dengan mudah dibobol oleh Matthias Bluebaum, maka melakukan langkah benteng menuju petak C7, mengadu dengan benteng putih yang tentu saja diterima ya. Benteng pukul benteng, kuda pukul benteng, dan benteng menuju petak D7 dengan tempo mengancam kuda hitam dan secara tidak langsung mengancam pion lemah hitam yang ada di petak A7. Masih ada langkah kuda menuju petak B5 untuk melindungi pion tersebut, dan putih berinisiatif untuk mengamankan rajanya terlebih dahulu dengan pion menuju petak H3. Pion H5, pion C4 mengancam kuda hitam, kuda pindah ke petak A3 mengancam pion putih, pion C5, kuda C4, pion C6. Kita lihat bagus sekali ya apa yang dilakukan oleh Matthias Bluebaum dengan memajukan pionnya terus hingga 2 langkah lagi promosi. Dan kita lihat apa balasan dari hitam di sini. Hitam melakukan langkah kuda menuju petak E5, sehingga karena kuda pindah, maka ada benteng pukul pion di petak A7 dan kuda pukul pion di petak C6. Benteng pindah ke petak A6 mengancam pion lemah hitam sebanyak 2 kali, dan di sini hitam melakukan langkah kuda pindah ke petak E5. Benteng pukul pion, benteng A8 mengincar pion lemah putih yang ada di petak A2, dan gajah menuju petak D4 mengancam kuda hitam, yang mana kuda hitam ini sedang melindungi pion hitam. Oleh karena itu, setelah kuda pindah ke petak D3, maka benteng pukul pion dengan tempo skak di G6. Raja H7 mengejar atau mengancam benteng putih, dan benteng putih pindah ke petak G3. Kuda F4, ini sebenarnya langkah yang sangat berbahaya yang dilakukan oleh David Navarra. Karena apabila kuda hitam sukses nantinya ke petak E2, maka akan ada garpuan terhadap raja, benteng, dan gajah. Dan langkah ini direspon oleh Matthias Bluebaum dengan 2 hingga 3 langkah ke depan. Langkah yang cukup bagus ya, dengan benteng skak di petak G7. Setelah raja pindah ke petak H6, maka benteng pindah ke petak E7, menjaga petak atau lajur E ya,
dari ancaman garpuan kuda ke petak E2 garpuan terhadap raja dan gajah. Oleh karena itu, di sini hitam lebih memilih langkah raja pindah ke petak G6. Gajah E3 mengancam kuda, kuda D5 mengancam benteng dan gajah putih, benteng pindah ke petak E5, kuda pukul gajah, benteng pukul kuda, dan benteng pukul pion. Kita lihat dalam situasi ini jelas Grandmaster Matthias Bluebaum lebih unggul ya, karena memiliki satu raja, satu benteng, dan 3 pion menghadapi satu raja, satu benteng, dan 1 pion milik David Navara. Namun tentu saja dalam permainan babak akhir harus teliti ya yang dilakukan oleh Matthias Bluebaum untuk mengamankan kondisi di papan menjadi sebuah kemenangan. Pion H4, raja F5, pion G3, raja G6, raja G2, raja H6, benteng E6 skak, raja G7, benteng E5 mengincar pion lemah hitam, raja G6, raja F3, raja H6, benteng E2, benteng A4, raja G2, raja G6, pion F3, raja H6, benteng E3, benteng A2 skak, raja H3, benteng menuju petak A1, pion G4. Ini penting ya, langkah pion G4 ini. Ini penting sebagai upaya bagi putih untuk mengamankan kemenangan. Karena kita lihat setelah benteng skak di petak H1, raja G3, benteng skak di petak G1, raja pindah ke petak F4. Jadi membuat raja putih bisa melenggang ya ke petak atau lajur 4 ya. Yang membuat raja hitam semakin tertekan kondisinya. Benteng H1 mengincar pion lemah hitam, pion lemah putih maksudnya. Dan di sini tentu memaksimalkan tempo skak oleh putih dengan melakukan langkah benteng skak di petak E6, raja G7, raja G5, setelah pion H pukul G4 dan pion F pukul G4. Dalam momen ini juga, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster David Navara memutuskan untuk menyerah dan resign dari permainan ini. Karena memang kita lihat akan sangat sulit bagi David Navara untuk melawan satu raja, satu benteng, dan 2 pion, sedangkan dirinya atau David Navara hanya memiliki satu raja dan 1 benteng. Oke, ini adalah permainan yang sangat bagus dari seorang Matthias Bluebaum yang membuatnya finish menjadi atau berada di posisi 3 besar ya. Melengkapi posisi pertama ada Gawain Jones, posisi kedua ada Alexei Shirov, dan posisi ketiga adalah Matthias Bluebaum dalam turnamen European Online Blitz Chess 2020. Oke, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.